Assalamualaikum semuanya. Risol bihun jadul. Ini tuh modal cuma sekitaran 18 ribuan aja, jadinya sekitaran 20 piece. Modalnya tuh murah, hasilnya banyak. Jadi buat teman-teman yang suka banget sama risol jadul seperti yang aku punya, wajib banget sih nonton sampai habis. Buat teman-teman yang penasaran sama pemenang giveaway yang aku buat kemarin, aku bakalan cantumin di sini. Selamat buat yang menang. Yang belum menang, kalian jangan patah semangat biar kalian bisa menang 2 kali seperti Kak Siti ini. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin chopper ya teman-teman ya. Di sini untuk choppernya aku pakai chopper dari Meko, jadi biar nggak saring-saring, biar nggak ngaduk-ngaduk. Jadi ini aku buat kulitnya tuh pakai chopper aja ya. Di sini aku udah siapin 250 gram tepung terigu pro sedang. Ini langsung aja aku masukin ke dalam chopper seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya chopper, boleh banget pakai blender. Tapi kalau teman-teman butuh rekomendasi chopper rasa blender, blender rasa chopper, dan ini tuh multifungsi 5 in 1, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi ya teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, mata pisaunya tuh beda-beda gitu loh. Jadi buat daging ada, terus buat kue-kuean kayak gini ada, jadi benar-benar kayak multifungsi banget. Lanjut, setelah mata pisaunya itu aku ganti, aku bakalan tambahin tepung tapioka kurang lebih 3 sendok makan. Ini kalau bisa ganti mata pisaunya tuh sebelum tepung terigunya masuk ya teman-teman ya, biar nggak belepotan seperti yang aku punya. Rasanya jangan lupa 1 sendok teh garam, sama di sini aku ada Royco. Di sini untuk Royco-nya juga sama, aku pakai 1 sendok teh aja. Ini karena resepnya tuh resep cemplung ya teman-teman ya, jadi tepungnya nggak usah diaduk dulu. Jadi kita langsung aja masukin 1 butir telur, 650 ml air bersih atau air biasa. Ini kalau teman-teman mau diganti susu boleh ya, susu full cream itu loh teman-teman, biar kulitnya lebih mantul. Lanjut, di sini aku udah siapin 40 ml minyak goreng. Jadi semua bahan itu kita masukin aja teman-teman. Jadi semua bahan buat kulit itu dimasukin semuanya. Dan di sini juga aku ada 1 sendok teh gula, kalau mau diganti kental manis boleh. Ini setelah semua bahannya masuk, kita langsung aja chopper dia ya. Di sini mesinnya tuh ada 2 opsi gitu loh teman-teman. Jadi ada blender, ada chopper. Karena di sini aku mau chopper, jadi ini aku arahin ke chopper. Ini langsung aja kita chopper sampai dia tuh bener-bener tercampur ya. Ini tuh choppernya agak overload gitu, tapi ini masih bisa banget ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, kita chopper aja sampai bener-bener halus. Tuh hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau menurut kalian udah, kita langsung aja siap cetak ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Link produk ada di deskripsi ya. Dijamin kalian kalau beli chopper ini tuh nggak rugi. Kalau kulitnya udah siap, kita langsung aja siap masak ya. Di sini aku udah siapin teflon. Untuk teflonnya aku pakai yang anti lengket. Dan sebelum kita masak, jangan lupa dikasih minyak dan kita olesin pakai tisu ya, biar minyaknya tuh nggak banyak-banyak. Kita tunggu sampai teflonnya bener-bener panas. Kalau udah bener-bener panas, kita langsung aja masukin adonan kurang lebih 1 centong, terus kita ratain. Kita tunggu sampai pinggirannya kering, dan kurang lebih hasilnya seperti itu. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya. Ini kalau teman-teman butuh rekomendasi teflon yang cocok buat kulit-kulitan kayak gini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan kasih link teflon persis seperti yang aku punya ini. Harganya tuh di bawah 100.000 karena emang lagi promo. Ini tuh teflon marble anti lengket. Menurut aku worth it banget ya. Harga cuma 90 ribuan dapat teflon anti lengket, dan ini tuh udah pemakaian 1 tahun, dia tuh masih awet banget. Lanjut, kalau kulitnya udah selesai, kita lanjut buat isiannya ya. Di sini aku udah siapin 1 keping bihun jagung. Kita langsung aja ini ya teman-teman ya, rendam pakai air panas. Sebelum aku rendam, aku patahin kayak gini. Ini aku udah siapin air panas, kita langsung aja tuang. Kalau teman-teman mau pakai air mentah boleh ya. Di sini aku pakai air mateng karena nanti bihunnya tuh nggak aku masak lagi teman-teman. Jadi aku ngerendamnya tuh pakai air panas. Dan ini dia hasilnya setelah aku rendam kurang lebih 30 menitan tuh hasilnya kayak gini ya. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Tuh kayak gini aja nirisinya teman-teman. Ini aku nirisinya tuh di awal banget biar airnya tuh nggak terlalu banyak yang ngendap gitu loh. Jadi kalau kita nirisinya lama kan pasti endapan airnya juga nggak terlalu banyak kan. Lanjut, sambil nungguin dia tiris, kita bakalan siapin bumbunya ya. Di sini aku udah siapin 3 siung bawang putih. Ini kalau teman-teman mau dihalusin boleh, cuman di sini aku bakalan geprek aja, terus aku cincang kasar gitu. Kurang lebih seperti ini. Kalau di
halusin tuh wangi bawangnya lebih keluar ya teman-teman ya. Jadi pilihan aja sih, kalian mau dicincang atau mau dihalusin itu selera masing-masing. Karena aku tuh lagi males banget halusin, jadi aku cincang kasar seperti ini aja ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti itu. Kita langsung aja pinggirin. Next aku bakalan potong-potong daun bawang. Di sini tuh daun bawangnya, karena daun bawang aku tuh super jumbo giant gitu. Ini aku pakai satu helai aja ya teman-teman ya. Terus kita langsung aja iris-iris tipis. Ini diirisnya kurang lebih seperti di video aja. Biasanya kan aku selalu ngomong kalau teman-teman gak suka daun bawang boleh banget di skip, tapi ini tuh perasa yang cocok banget buat bihun teman-teman. Jadi menurut aku jangan di skip ya. Jadi emang harus pakai daun bawang biar bihun kalian enak. Ini kalau udah selesai kita langsung aja pinggirin. Kita ceplok telur dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin 2 butir telur. Aku bakalan kasih perasa Royco aja. Kalau teman-teman mau pakai perasa lain juga boleh banget, disesuaikan aja. Pokoknya ini tuh bener-bener aku cuman buat telur dadar aja teman-teman. Sebenarnya untuk telur dadarnya ini boleh banget di skip, tapi karena di sini tuh aku pengen risol aku tuh beda daripada yang lain, biar ada telur-telurnya gitu. Jadi aku tambahin telur ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau nambahin modal telur, ini boleh banget di skip ya teman-teman ya. Kita goreng seperti biasa aja. Di sini tuh aku ngegorengnya pakai sedikit minyak biar hasilnya tuh nggak terlalu ngembang. Soalnya kalau terlalu ngembang itu kayak kurang cantik gitu loh teman-teman. Menurut aku kayak nggak cocok buat lauk bihun gitu. Jadi aku sengaja buat telurnya tuh kayak telur nasi kuning gitu. Kalian tahu kan kalau telur nasi kuning tuh kayak minyaknya tipis-tipis banget kan. Ini jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Kalau teman-teman gak mau teflon yang 100 ribuan, kalian bisa beli teflon ini ya teman-teman ya. Ini tuh harganya 6-800 ribu, tapi ya gitu dibuat kulit tuh udah agak lengket-lengket gitu, aku nggak rekomen. Lanjut kita langsung aja tumis bawang-bawangan yang udah kita iris tadi ya. Ini aku bakalan tumis bawang putihnya dulu sampai dia tuh wangi. Minyaknya sedikit aja teman-teman, jangan terlalu banyak, bener-bener kayak 1 sendok aja gitu loh, jangan terlalu banyak-banyak biar nggak terlalu berminyak. Ini bawangnya kita tumis sampai wangi. Kalau menurut kalian bawangnya udah wangi, kita langsung aja masukin bawang atau daun bawangnya. Ini sama-sama bawang gak sih ngomongnya? Ya bawang putih sama daun bawang. Pokoknya kita tumis dulu bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu lanjut kita masukin daun bawangnya. Kita masak daun bawangnya agak sedikit layu. Kalau menurut kalian daun bawangnya udah layu, kita langsung aja angkat. Jadi di sini untuk bihunnya aku nggak masak ya teman-teman ya, cukup aku rendam kayak tadi aja. Ini daun bawangnya tuh udah wangi banget sih. Dan di sini juga aku nggak ngasih perasa, jadi perasanya bener-bener nanti aja gitu loh. Kita langsung aja angkat. Kita lanjut ke step berikutnya. Ini kulitnya jadinya segini banyak. Aku kalau nggak salah jadinya 23 piece untuk kulitnya. Dan untuk telurnya ini aku bakalan potong sebisa aku jadi 20 piece ya teman-teman ya. Soalnya kalau ngikutin kulitnya, minyak tuh nggak cukup gitu loh. Jadi di sini aku ngomongnya jadinya sekitaran 20 aja. Jadi untuk telurnya ini tuh aku sesuaikan aja. Jadi aku potong-potong sebisa mungkin jadi 20 piece telur. Jadi dipotongnya sesuai selera kalian aja. Kalian mau motongnya kayak gimana terserah kalian. Aku motongnya kayak memanjang gitu. Dan di sini mie yang udah aku tiriskan tadi, aku masukin bawang yang udah aku tumis tadi teman-teman. Jadi bihunnya dipastiin lagi udah nggak ada kadar air. Terus kita masukin bawang yang udah kita tumis. Jangan lupa perasannya, di sini aku ada Royco. Ini kurang lebih 1 sendok teh. Garam 1 sendok teh, jangan terlalu munjung garamnya teman-teman, nanti keasinan. Terus di sini aku ada merica. Menurut aku masak bihun kalau merica di skip tuh kayak kurang enak gak sih? Jadi ini nggak bisa di skip sih menurut aku. Mericanya 1/2 sendok teh. Lanjut di sini aku ada gula, aku pakai 1/2 sendok makan aja. Ini kalau semua perasanya udah masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau menurut kalian rasanya kurang apa, bisa ditambahin sesuai selera kalian. Kalau teman-teman biasanya masak bihun dikasih kecap, boleh banget. Jadi di sini tuh nggak ada batasan apa-apa. Kalau teman-teman nirisin bihunnya tuh kayak kurang tiris gitu ya teman-teman ya, kayak masih ada endapan air gitu kan, ini boleh banget ditumis lagi gitu loh sampai kadar airnya habis. Tapi karena di sini tuh kadar air aku tuh masih
wajar, jadi ini gak aku masak lagi ya. Jadi kita langsung aja ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin tepung terigu. Aku bakalan nimbang tepung terigu kurang lebih 75 graman gitu teman-teman. Cuman karena tepung terigu aku kurang, jadinya sekitaran 69an gitu, kurang lebih aja. Segini aja udah cukup sih sebenarnya. Ini kayak gini, kita langsung aja kasih air. Ini aku bakalan buat agak sedikit encer ya teman-teman ya. Kalau agak sedikit encer, kita tuh jadi hemat kulit panir, maksud aku tepung panir gitu loh. Tapi terserah kalian sih, mau dibuat kental boleh, agak encer seperti yang aku punya juga boleh, itu tergantung selera kalian aja. Ini olesan sama lumurannya udah selesai, aku bakalan siapin wadah lagi. Dan di sini aku ngumpulin tepung panir ya teman-teman. Tepung panir aku tuh yang kecil-kecil kayak gini tuh ada beberapa gitu kan, daripada nanti aku lupa dan dia jamuran, jadi ini aku kumpul-kumpulin aja. Biasanya satu resep yang aku buat kayak gini, tepung panirnya tuh pakainya sekitaran 100 sampai 150 gram ya. Lanjut, kalau udah kita langsung aja ambil kulit yang udah kita buat tadi, dipasin lagi. Kulitnya jangan kebalik ya teman-teman ya, yang kasar tuh di bawah, yang lembut di atas. Dan ini tuh kulit yang aku pakai itu bener-bener lentur banget, walaupun tadi tuh meledak kayak ada gelembung gitu, dia tuh tetep lubangnya juga nggak terlalu kelihatan teman-teman, karena emang dia tuh saking lenturnya. Kalian bisa lihat sendiri, ini udah aku ucek-ucek sampai kucel, dia tetap cantik. Dan di sini tipsnya, karena bihun ini tuh agak sedikit ngembang gitu ya teman-teman ya, kita tuh ngegulungnya kalau bisa agak sedikit dikasih jarak gitu, space gitu loh teman-teman. Jadi jangan terlalu ditekan-tekan banget. Ini bihunnya udah aku kasih, jangan lupa atasnya dikasih telur juga. Jadi ngegulungnya tuh kita kasih sedikit ruang gitu teman-teman, jangan terlalu ditekan-tekan, soalnya kalau terlalu kita tekan dia tuh kayak rawan bocor atau rawan sobek. Tuh kalian bisa lihat sendiri cara pembuatannya kayak gitu. Kita ulangin sekali lagi ya. Kita ambil kulitnya, jangan sampai kebalik, yang kasar di bawah, yang lembut tuh di atas. Kita kasih isian bihun secukupnya aja. Kalau teman-teman ada telur bisa dikasih telur, kalau teman-teman gak ada telur seperti yang aku punya, telurnya boleh banget di skip. Kita gulung bagian bawahnya dulu, jangan terlalu ditekan ya, kiri kanan. Terus kita langsung aja lipat seperti ini. Jangan lupa dikasih olesan biar dia tuh nggak copot-copot gitu. Pokoknya pas ngegulungnya itu jangan terlalu ditekan teman-teman, soalnya kalau terlalu ditekan nanti dia tuh kayak bocor gitu teman-teman. Jadi ya kasih jarak aja lah ya kalau kalian pengen risol kalian tuh anti gagal. Dan ini kita celupin ke dalam celupan yang udah kita buat, dan langsung kita masukin ke dalam tepung panir. Kita goyang-goyang seperti ini, dan kurang lebih ini dia hasilnya. Ini hasilnya kurang lebih jadinya tuh sebenarnya 23, cuman karena telur sama minyak tuh cukupnya 20, jadi ini satu resep jadinya 20 piece ya teman-teman ya. Kalau udah selesai kita langsung aja siap goreng. Dipasin lagi minyaknya bener-bener panas. Setelah minyaknya bener-bener panas, kita langsung aja goreng risolnya seperti biasa aja. Kalau bisa ngegoreng risol itu satu kali balik ya, jadi kita tangannya nggak boleh gatel. Kita tunggu bawahnya sampai sedikit gosong baru kita balik, jadi bener-bener ngebaliknya cukup sekali aja. Untuk ngegorengnya kita persingkat aja, dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini tuh gendut-gendut gitu. Jadi kalau teman-teman mau dijual harga 2000 pun ini masih oke banget ya, karena ini gemoy dan gembul abis. Kalau teman-teman mau di frozen ini bisa awet ya, jadi dibekuin aja bisa awet kurang lebih 2 bulan. Dan isiannya juga kalian bisa lihat sendiri, ini tuh melimpah banget. Jadi walaupun ini risol jadul, ini nggak bisa dijual harga jadul ya. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ada rawit pasti rasanya jos banget sih ini. Cocok banget buat musim dingin kayak gini, yang anget-anget pasti bakalan dicari. Jadi kalau teman-teman mau jualan, sok bisa dijadiin ide bisnis ini atau dijadiin referensi kalau teman-teman mau jualan. Thank you buat teman-teman yang mau nonton video aku sampai habis.